Hai semua, nama gue Aksa dari Meja Kita. Dan hari ini kita belajar topik dari kimia kelas 1 SMA yaitu reaksi redoks. Untuk topik ini gue buat sesederhana mungkin. Gampangnya sih gini, ada dua reaksi yaitu reduksi dan oksidasi. Nah, kalau kita lihat di reduksi itu, kalau misalkan suatu senyawa atau elemen atau atom itu misalkan direduksi ya, oksigennya tuh ngurang, hidrogennya nambah, elektronnya nambah, dan bilangan oksidasinya ngurang. Nah, kalau misalkan elektron yang nambah, berarti dia tambah negatif. Make sense kan? Nah, kalau misalkan oksidasi, itu benar-benar semuanya kayak reduksi, cuman kebalikannya. Dari namanya aja udah ketahuan kan oksidasi. Berarti oksigennya nambah, hidrogen yang ngurang, elektron yang ngurang, dan bilangan oksidasinya nambah. Nah, berarti kalau misalkan elektron yang ngurang nih, berarti dia kan kurang negatif, berarti dia kayak tambah positif. I think that's like gitu caranya kita ngertinya. Nah, biar nggak lupa, taruh di sini ya, kita taruh di sini. Nah, sekarang kita ke oksidator dan reduktor. Nah, di setiap reaksi itu, di setiap reaksi oksidasi dan reduksi itu ada yang namanya oksidator dan reduktor. Nah, kalau oksidator itu tuh yang ke reduksi, tapi dia bantu atom dan senyawa-senyawa lain untuk oksidasi. Jadi, kalau yang reduktor kebalikannya, dia tuh ke oksidasi, tapi dia bantu yang lain untuk direduksi. Sekali lagi, biar kita nggak lupa, taruh di sini ya, biar nanti sebagai catatan biar kita nggak lupa. Nah, sekarang kita langsung ke aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, ini agak panjang, tapi nanti lama-kelamaan akan biasa aja sih. Nah, pertama itu, bilangan oksidasi yang unsur bebas itu 0. Jadi misalkan nih, ada elemen kayak sodium, terus karbon, hidrogen. Nah, ini semua atom ini bilangan oksidasinya tuh 0. Nah, ada lagi yaitu bilangan oksidasi ion yang monoatom sama dengan muatan ionnya. Misalkan nih, klorin yang minus, berarti ya bilangan oksidasinya 1 minus. Nah, kalau misalkan oksigen 2 minus ya ngikutin aja, berarti bilangan oksidasinya 2 minus. Zinc pun sama, jadinya kayak kalau misalkan charge-nya 2 plus, ya udah berarti bilangan oksidasinya 2 plus. Lihat lagi yang terakhir yang untuk nomor 3 itu jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa netral adalah 0. Jadi misalkan kayak yang paling gampang tuh sodium klorida, jadi NaCl. Nah, ini termasuk yang contoh untuk yang ketiga. Jadi yang ini juga bilangan oksidasinya juga 0. Nah, sekarang kita yang ke aturan yang lain. Jumlah bilangan oksidasi dalam suatu ion poliatomik sama dengan muatan ionnya. Jadi misalkan nih, kalau semisal kita punya NH4+. Nah, NH4+, karena dia muatan ionnya adalah 1+, berarti dia bilangan oksidasinya juga 1+. Nah, kita lihat lagi sekarang misalkan golongan 1A memiliki bilangan oksidasi plus 1, golongan 2A memiliki bilangan oksidasi plus 2. Dan itu nih ngikutin aja. Kalau misalkan dia ada di grup 1, berarti dia bilangan oksidasinya plus 1. Kalau dia di grup 2A, berarti dia bilangan oksidasinya plus 2. Nah, ini ada juga yang mutlak banget. Itu misalkan fluorin, dia tuh minus 1. Kalau misalkan hidrogen, dia plus 1. Cuman harus kita ingat, dia tuh sebenarnya dia jadi minus 1 kalau misalkan dia di hidrogen logam. Hidrida logam. Nah, kalau misalkan di oksigen tuh selalunya dia minus 2. Tapi kalau dia di senyawa peroksida, dia jadi plus 2. Jadi, yang kayak gini-gini tuh mau nggak mau sih kayaknya harus dihafalin ya. Cuman kalau kayak gitu lama-kelamaan akan jadi biasa aja, nanti akan kebiasaan. Dan yang paling terakhir yang kita harus ingat adalah dalam suatu senyawa atau ion, unsur yang lebih elektronegatif diberikan bilangan oksidasi yang negatif. Jadi maksudnya biasanya nih kalau di periodic table, kalau di kanan-kanan itu biasanya negatif-negatif. Jadi itu yang kalian harus tahu. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ke contohnya ya. Biar kita nggak berantakan, kita hapus dulu deh. Biar nanti kalian ingat. Nah, ini
selagi kita ngeliat contoh, inget ya, yang 2 ini. Kalau mau di screenshot aja dulu. Tapi aku taruh di atas ya. Sekarang kita ngeliat yang ini. Nah, kalau kita ngeliat yang ini, kita tanya nih sekarang ya, yang mana yang keoksidasi? Udah jelas nih, kalau misalkan kita ngeliat ya, di sini NH3, tiba-tiba dia di N2 nih. Nah, kalian lihat, kalau misalkan kehilangan hidrogen, berarti dia ke oksidasi. Nah, berarti NH3 ini dia keoksidasi jadi N2. Nah, karena dia keoksidasi, berarti dia adalah reduktor. Dia di sini adalah reduktor karena dia keoksidasi. Nah, ya udah, berarti yang ketinggalan kan tinggal copper 2 hydroxide-nya ini, copper 2 oxide ini kan. Berarti kalau dia ini kalau NH3-nya itu adalah reduktor, itu amonia gasnya itu reduktor, berarti yang sebelahnya ini ya dia jadi oksidator. Tapi kita harus tahu juga kenapa dia oksidator. Karena kalau kita lihat nih, di kanan dia berubah jadi Cu doang, jadi copper doang. Dia hilang nih hidrogennya hilang. Jadi berarti dia direduksi dong. Karena dia direduksi, kalau kita lihat ini, kalau misalkan reduksi, berarti dia oksidator. Karena dia bantu oksidasi, tapi sendirinya dia reduksi. Gampang sih contohnya. Nah, sekarang kita ngeliat yang satu lagi, yaitu autoredox. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya itu redox reaction, di mana suatu senyawa atau apa gitu, mereka dioksidasi dan at the same time juga kereduksi juga. Nah, kalau kita ngeliat nih, ini kan kita Cl2. Nah, Cl2 di sini ada 2 yang ada Cl-nya juga. Nah, pas dia jadi NaCl, ini dia tuh kereduksi karena di sini di NaCl, Cl itu dia tuh muatan ionnya itu adalah -1. Karena dia -1, ini kan kalau di sini kan kayak kita tadi bilang kan, kalau misalkan senyawa atau compound itu dia tuh bilangan oksidasinya 0. Kalau dia dari 0 ke -1, berarti kan dia ngurang kan, ngurang minus. Minus itu apa sih? Ya reduksi. Jadi dia di sini dia ke reduksi. Nah, tapi kalau kita ngelihat dia dari Cl2 ke NaClO, which is sodium chloride itu, dia kan nambah 1 oksigen kan. Berarti kalau dia nambah 1 oksigen, berarti dia ke oksidasi. Karena dia nambah oksigennya dari 0 oksigen, dia nambah 1 oksigen. Jadi dia ke oksidasi. Nah, berarti kita bisa ngomong lah istilahnya kalau Cl2 itu dia tuh melalui suatu proses namanya hitam ya, kita nulis namanya nggak jelas, ya udahlah kayak dulu aja, autoredox, dimana dalam waktu yang bersamaan dia tuh udah ke oksidasi dan juga reduksi. Nah, untuk topik yang ini itu aja sih buat topik ini. Kalau mau diajarin apa gitu, komen aja di bawah dengan hashtag ajarin dong. Kalau kayak misalkan kalian perlu bantuan apa di topik lain gitu, kalian tinggal komen di bawah, misal dengan hashtag ajarin dong topiknya apa dan tingkat kelas berapa, dan kita pasti akan coba sebaiknya untuk deliver buat kalian. Untuk itu jangan lupa komen dan subscribe ya. Selamat belajar semua. Salam cerdas totalitas.